Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini kita mau cerita tentang sampah. Sampah atau ya barang yang tidak berguna lah. Barang yang tidak berguna kan jadi sampah kan. Misalnya TV-mu rusak, tidak kepake tapi tinggal di dalam rumah, itu jadi sampah kan. Walaupun itu dulu kamu belinya mahal, belinya 18 juta misalnya, sudah rusak nggak bisa dipakai sama sekali, jadinya sampah. Walaupun barang itu barang yang berharga, dulunya belinya berharga, tapi setelah begitu kondisinya kan jadinya tidak bisa dipakai lagi ya. Kita dalam kehidupan itu kita melihat dan kita katakan sampah itu yang real di dalam penglihatan kita. Tapi Tuhan itu memandang tidak seperti itu cara pandang Tuhan. Beda cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia. Manusia ini menganggap seseorang, orang itu dihormati, orang itu dijunjung tinggi kalau orang itu punya jabatan tinggi atau dia punya keuangan yang bagus, dia kaya. Itu di mana-mana orang tuh menghormati dia. Dia punya pamor lah kalau kata orang Jawa. Dia punya pamor lah. Karena dia punya kedudukan status sosial yang tinggi. Tuhan tidak memandang begitu. Karena Tuhan dalam firman-Nya katakan dari kelemahan kita lah Tuhan nyatakan kuasanya. Kadang-kadang dari orang yang kita nggak anggap sama sekali. Kayaknya di gereja juga dia bukan siapa-siapa. Dia bukan majelis, dia bukan hamba Tuhan di gereja, nggak dipakai lah, nggak kepake lah intinya. Dia bukan siapa-siapa. Tapi justru orang seperti itu yang dipakai Tuhan. Lewat kehidupan orang yang kekurangan inilah yang di mata kita melihat dia kekurangan. Tapi lewat kehidupan orang ini Tuhan nyatakan kuasanya. Banyak terjadi mujizat dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Aku jadi ingat satu orang pastor yang luar biasa yang jadi idolanya aku juga. Saya merupakan salah satu orang fans dari Pastor Philip Mantova. Pastor Philip Mantova itu kan dulunya hidupnya seperti apa? Dia nakal loh. Dari kesaksian-kesaksian beliau tuh wow. Dan saya tahu beliau itu orangnya punya karakter dominan, itu 100% dominan banget. Dia orang perfeksionis. Kehidupan dia dulu ya jadi anak muda yang bandel. Mungkin orang tuanya pun tidak menyangka bahwa satu waktu Tuhan mau pakai anaknya ini menjadi anak yang orang yang luar biasa di Indonesia, bahkan di dunia ini. Saya juga pernah dengar kesaksiannya dia kalau kakinya itu ada cacatnya lah, sehingga harus pakai sepatu besi itu supaya dia bisa berjalan waktu kecilnya. Apa yang kita lihat, manusia lihat, kita menganggap sampah. Belum tentu Tuhan melihat kamu tuh sampah. Ada yang orang yang kita lihat mungkin, aduh kayaknya nggak mungkin sama sekali deh. Tapi lewat orang itu ada orang-orang lain, jiwa-jiwa lain yang diselamatkan. Dalam pelayanan saya ya,
Saya melihat itu terjadi di dalam pelayanan saya. Ada orang yang di dalam masyarakat sudah tidak dianggap sama sekali. Orang yang dianggap sampah oleh masyarakat di sekitarnya. Dalam keluarganya sekalipun itu tidak dianggap lagi. Saya mulai membimbing dia sehingga bahkan orang ini bahkan sampai di dalam gerejanya dia rajin gereja sehingga pendetanya itu gimana ya, udah sebelah sama dia. Akhirnya pendetanya pikir begini loh, dengan menjadikan dia majelis mungkin dia bisa jadi benar. Jadikan aja majelis biar dia benar hidupnya. Saking mentok-mentoknya ini gembalanya. Ya udah dianggap sampah lah itu. Pokoknya dia itu udah nggak ada yang peduliin dia itu hidupnya dia. Tapi ada perjumpaan dia dengan Tuhan yang merubah hidupnya dia itu. Jadi ketika saya melayani di sana, pendetanya curhat ya kita sharing-sharing. Pendetanya cerita semua ke saya kan tentang orang itu. Kebetulan ada kelas pemuritan. Saya ikutkan dia di kelas pemuritan. Terus saya mentoring terus gitu. Puji Tuhan, kehidupan dia berubah. Dan dia rajin membaca firman Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, mau taat, mau berubah, dia baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun sampai saat ini istrinya juga belum luluh hatinya karena istrinya masih marah. Anak-anaknya pun demikian. Tapi saya bilang dia sabar, butuh waktu karena mereka sudah terlanjur terluka. Jadi butuh waktu, biarlah izinkan Tuhan bekerja. Jangan mau instan. Tapi mereka tuh akan berubah sama kehidupan kamu, berubah sama terhadap kamu kalau mereka melihat ada progres yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Sambil berjalan di dalam kehidupan orang ini, dia menginjili, berani loh dia menginjili. Dan dia bawa suami istri yang butuh, lagi mencari Tuhan. Orang dari seberang. Puji Tuhan, dia berani melakukan amanat agung. Luar biasa. Jadi jangan suka melihat orang dari sudut pandang kita manusia. Kita menilai orang dari sudut pandang kita. Karena dari Tuhan itu memandang kita dari sudut pandangnya sendiri. Tuhan tidak memilih seseorang itu dari kesempurnaan, tapi justru dari kekurangannya itulah Tuhan memilih orang itu. Seringkali kita menjadi hakim bagi saudara-saudara kita sendiri. Kita menghakimi mereka. Oh, dia kan begini. Dia kan begitu. Seringkali kita menghakimi orang lain. Bahkan mungkin kita menghakimi keluarga kita sendiri. Kita tidak pernah tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Ternyata kok Tuhan pakai. Ternyata Tuhan pakai luar biasa. Tuhan itu kan menelisik hati. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Saya sendiri pun pertama kali dijamah Tuhan masuk ke gereja. Waktu pertama kali kan saya masih berjilbab lah. Saya setelah jadi orang Kristen tuh masih pakai jilbab kurang lebih ya sekitar 2-3 tahun lah masih. Rasanya kok waktu itu tuh rasanya ada perasaan malu ya. Ada perasaan malu, aduh nanti kalau ada orang lihat, kok nggak pakai jilbab?
Tapi lama-lama berani kok melepaskan. Mau menyatakan diri saya bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Kadang kita melihat sampah itu dengan jijik. Kita tidak sadar bahwa Tuhan tidak pernah melihat manusia itu seperti sampah. Tuhan melihat manusia itu ya ciptaan Dia yang mulia, yang Dia mau pakai. Oke Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kamu sedang dalam keterpurukan dan mungkin kamu bukan siapa-siapa di dalam keluargamu, kamu bukan siapa-siapa di lingkunganmu, kamu merasa sendiri. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai. Tuhan sangat menanti pertobatanmu. Tuhan sangat mencintaimu. Karena kamu berharga bagi Dia. Kalau kamu sungguh-sungguh punya hati sama Dia, Tuhan itu menelisik hati, tidak pernah memandang rupa. Minta sama Dia, nangis dan bertobat sama Dia. Tuhan izinkan, pakailah aku. Pakai hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan akan pakai kamu. Seperti dulu kehidupan saya. Saya merasa tidak berarti lagi dalam kehidupan ketika perceraian terjadi. Tapi Tuhan mau pakai saya. Saya cuma bilang, Tuhan ini hidupku. Aku mau menjadi alat-Mu. Pakailah aku menjadi alat-Mu Tuhan. Seumur hidupku, kuserahkan hidupku ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya. Aku mau mengandalkan Engkau. Dan Tuhan pakai aku. Luar biasa Tuhan kita itu. Oke Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.